Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai teman-teman, terutama bagi sobat MA Al Anwar. Nah, selamat datang di podcast Al Anwar yang kali ini adalah edisi spesial bulan suci Ramadan. Nah, sebelumnya kami mau mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang di bulan suci Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dong pastinya. Nah, berhubung kita ini di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan ini kan istimewa banget nih buat kita semua. Karena pahala yang kita dapatkan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seharusnya kita di bulan suci Ramadan ini bisa memanfaatkan bulan suci ini untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya buat kita semua. Nah, namun kadangkala bagi kita, terutama anak-anak muda itu ya, generasi Z atau Gen Z ini, justru di bulan suci ini malah cuma malas-malesan, tidur-tiduran, atau mungkin main game, cuma gitu aja. Harusnya kan kita bisa menggunakannya atau mengisi bulan suci ini dengan kegiatan yang lebih positif lagi daripada kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dengan tema tetap produktif di bulan suci Ramadan. Yang kali ini bersama narasumber kita, yakni ada Ustadz Muhammad Qasim LC. Duh, kok LC? Kenapa kok LC ya? Karena ya beliau lulusan dari Al-Azhar University. Mungkin langsung saja kita sapa dan mungkin salaman dulu ya pertama Pak Qasim. Oke. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Pak, gimana? Mungkin Waalaikumsalam. kabarnya dengan hari ini gimana? Alhamdulillah baik. Dalam keadaan puasa sekarang. Lancar puasa? Pak? Nggih, puasa Pak. Lancar Pak puasanya? Alhamdulillah. Ini sudah jalan berapa hari puasa kita? Mungkin 4 hari ini Pak. 5 hari Jalan 5 hari ini Iya, ya. 5 hari. Alhamdulillah. Jalan 5 hari ini selama puasa 4 hari kemarin Nggih. tidak ada kendala yang berarti, apalagi ditambah kemarin kondisi cuaca juga mendukung untuk kegiatan puasa. Tapi bukan untuk bermalas-malasan puasa ya. Tapi kemarin itu mendukung karena cuacanya memang hujan terus segala macam. Tapi kita tetap harus produktif di hari-hari seperti itu. Produktif mungkin di dalam banyak bidang bisa. Kita agak bisa aktivitas di luar rumah, masalahnya kita ganti di aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, sebelum bahas lanjut tentang tema tersebut, kita tuh pengen mendengar keterangan dari jenengan terkait riwayat pendidikan jenengan sebelum mengajar di MA Al Anwar ini. Mungkin bisa jenengan ceritakan atau terangkan, jabarkan tentang riwayat jenengan sebelum di MA ini. Oke. Terima kasih. Saya itu sebenarnya tidak memiliki riwayat pendidikan formal ya. Jadi riwayat pendidikan formal itu ada sih, cuma ada itu dulu di saat saya masih madrasah ibtidaiyah. Itu pun madrasah ibtidaiyah itu adalah madrasah ibtidaiyah itu sifatnya swasta. Ya kalau tingkat pendidikannya yaitu setara dengan SD kan. Saya di zaman kecil saya itu kan aslinya Kalimantan. Di Sampit itu saya tinggal di daerah pelosok, banget pelosoknya ya, sangat pelosok sekali. Di sana kehidupan, ketika kalian lihat kehidupan orang-orang di Kalimantan, apalagi daerah pinggiran, itu ya kalau kamu lihat sekolahan mereka itu ya seperti sekolahan Laskar Pelangi. Oke, jadi saya digembleng di sana. Itu kepala sekolahnya dulu ayah saya sendiri. Jadi saya digembleng di sana selama 6 tahun. Itu dulu pas saya di kelas 4 madrasah ibtidaiyah itu ada suatu tragedi. Apa nih Pak? Apa itu? Mungkin tragedi itu yaitu terjadinya konflik antara etnis Dayak dan Sampit. Itu ya ada beberapa tragedi. Sehingga pendidikan saya yang mestinya lancar 6 tahun terhenti selama setahun. Jadi proses dari kelas 4 naik kelas 5 itu harus menunggu keadaan stabil, keadaan situasi kondisi. Jadi saya selesai pada tahun 2003 lulus dari madrasah ibtidaiyah
Laskar Pelangi tersebut. Terus saya melanjutkan pendidikan saya di tanah Jawa itu. Dan ketika saya melanjutkan pun pendidikan itu juga bukan pendidikan formal. Pendidikannya adalah pendidikan pondok pesantren murni salaf gitu. Jadi saya masuk ke justru 2003 saya selesai. Dulu saya ditawari oleh ayah, gimana kalau dulu sekolah kejar paket dulu atau gimana. Tapi saya lihat kalau sekolah kejar paket dan segala macamnya itu kan prosesnya panjang. Saya bilang kayak ya saya pengen cepet mondok saja. Karena nanti kalau kelamaan ya lama selesainya di pondok, apalagi pelajaran-pelajaran yang saya pelajari di madrasah itu nanti keburu hilang kayak gitu. Ya udah, tapi ayah belum mampu untuk berangkatkan sekarang. Tunggu ya, nanti gantian sama mas yang ada di Jawa. Ketika mas saya sudah selesai, saya menunggu 2 tahun. Sampai 2005 akhir itu baru saya melanjutkan pendidikan ke tanah Jawa, tepatnya di Sarang ini. Ya 2005 akhir masuk 2006 saya itu masuk daftar di Madrasah Ghazaliyah, itu masuknya di kelas 4 ibtidaiyah. Jadi kelas 4 ibtidaiyahnya 3 tahun, sanawiyahnya 3 tahun, aliyahnya 3 tahun. Berarti totalnya sekitar 9 tahun saya ada di Pondok Sarang. Oke, lanjut langsung saja ya. Karena ini tadi yang ditanyakan tentang pendidikan di Al-Azhar atau lebih spesifiknya ke Al-Azhar, tapi saya ceritakan sedikit. Setelah itu bagaimana proses kok bisa ke Al-Azhar? Mestinya ke Al-Azhar itu kan harus memiliki ijazah yang di sana paling enggak diakui oleh Kementerian Agama. Ya, Pak. Nah, jadi seperti itu. Saya awalnya itu pergi dulu dari selesai di Ghazaliyah, lulus pada tahun 2014 itu saya berangkat ke Malang. Di Malang itu ya dalam artian pengabdian lah. Pengabdian itu ya biasa kalau lulus Ghazaliyah itu biasa dulu ada kerjasama dengan pondok-pondok yang di luar Sarang. Ketika mereka guru membutuhkan tenaga-tenaga dari Sarang, itu biasanya dari masayih Sarang itu mengirim santri-santrinya yang sudah lulusan dari Ghazaliyah. Dan salah satunya saya juga ada minat untuk menambah pengalaman, menambah wawasan di luar Pondok Sarang. Jadi saya berangkat ke Malang, tepatnya di Al-Munawwariyah itu saya mengabdi di sana. Niku pondok niku, Pak? Iya, pondok. Di sana pondok ternyata pondoknya khususnya Al-Qur'an, hafalan Quran. Jadi saya mengabdi di sana, saya ikut kegiatan-kegiatan di sana selama 2 tahun. Lah, di saat proses perjalanan inilah salah satu guru kita semua, yaitu Syekhuna Khalid, itu selalu mendorong untuk melanjutkan studi berikutnya. Intinya kuliah lah kayak gitu. Dia dulu menawari 2014 itu beliau menawari kayak gini. Gimana kalau kuliah di STAI saja? Dia bilang di sana nanti sampean bisa lanjutkan pendidikan yang lebih baik, mendapatkan ijazah formal dan segala macam. Tapi saya bilang insya Allah saya mau ke Malang dulu Abah, mau ikut khidmah dulu. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, kalau bisa ya cari universitas-universitas yang ada di Malang kayak gitu. Terus beliau selama 2 tahun beliau selalu menghubungi, gimana sudah masuk kuliah? Saya bilang belum Bah, ini ijazahnya juga belum dilegalisir, karena ijazah MGS itu harus dilegalisir. Dilegalisir di mana? Di Kemenak Rembang ini. Terus beliau tanya terus, mana ijazahnya? Kirim ke sini, ke Sarang kata beliau. Akhirnya saya kirimkan. Di saat liburan, bukan saya kirim tapi saya bawa. Di saat liburan pondok sana saya bawa, saya serahkan ke beliau, ini Abah. Jadi selesai beliau bawa ke Kemenak, dilegalisir di Kemenak. Terus ketika sudah selesai beliau bilang, ini ijazahnya sudah selesai, nanti diambil ya, daftar kuliah di Malang.
Jadi saya ambil, saya bawa, saya coba daftar di beberapa universitas di Malang itu. Pertama universitas-universitas di sekitar pondok itu yang tidak begitu jauh, ada yang sekitar 5 kilo atau sekitar paling jauh 7 kilo. Saya daftar, alasannya kami belum berani menerima dengan ijazah seperti ini. Karena ini belum pernah menemukan ijazah seperti ini kayak gitu. Jadi dari mereka itu mendorong, coba tanya di UIN Malang. UIN Malang nih Pak. UIN Malang kayak gitu. Karena UIN Malang itu lebih banyak relasinya, lebih paham masalah hal seperti ini. Oke. Tapi saya pikir lagi, kalau saya harus kuliah di UIN Malang, sedangkan jarak antara pondok yang saya tempati berkhidmah itu dengan UIN Malang itu menempuh jarak yang lumayan jauh. Terlalu jauh mungkin. Iya, lumayan jauh, dan itu nanti akan mengganggu aktivitas kegiatan saya yang ada di pondok. Padahal saya berada di sana tujuannya untuk khidmah kan kayak gitu. Sedangkan kalau saya kuliah nanti lebih banyak waktu untuk berkuliahnya dibandingkan untuk khidmahnya. Padahal saya pinginnya antara kuliah dan khidmah itu seimbang. Jika 50-50 lah. Apalagi kalau jarak tidak jauh, masalah paginya saya kuliah, masalah nanti sore saya bisa mengikuti kegiatan di pondok, membantu madin, ngaji Al-Quran dan segala macam itu bisa. Tapi kalau saya harus kuliah di UIN Malang, saya pikir lagi itu terlalu jauh, karena waktu perjalanan pun juga lama, terus lagi belum di peraturan-peraturan yang ada di kampus nanti juga akan mengikat kan kayak gitu. Jadi saya agak ragu. Jadi lalu bagaimana akhirnya kok bisa ke Al-Azhar? Gimana nih Pak? Itu gimana? Ini agak uniknya di sini. Saya itu pernah menceritakan hal-hal ini kepada anak-anak, kepada teman-teman kelas 3 dan juga teman-teman di MA itu gini. Ketika ada sesuatu yang menghalangi kita, mungkin Allah ingin mengganti yang lebih baik. Kalau di istilah hikamnya al-man'u ainul ato, gitu. Sesuatu yang dicegah untuk kita di hari ini mungkin besok akan dikasih anugerah yang lebih besar daripada yang dicegah hari ini. Itu saya berpikir, apa ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang al-man'u ainul ato itu? Saya berpikir seperti itu. Karena apa? Di saat saya sudah tidak ada harapan untuk kuliah di universitas-universitas yang ada di daerah Malang itu, tiba-tiba ada orang nge-share itu di Facebook. Dulu zaman itu kan masih Facebook ya. Apalagi 2014 itu kayak Instagram lagi belum begitu populer. Yang masih populer itu Facebook. Ada yang nge-share tentang pendaftaran ke Universitas Al-Azhar. Terus saya iseng-iseng, saya buka, saya isi link, di link itu saya isi formulirnya online itu. Ketika saya isi, terus itu kan ada ijazah terakhir kan kayak gitu. Ijazah terakhir disuruh upload juga, saya foto, saya scan, dibuat PDF kan, terus saya kirim. Saya juga tidak berharap besar. Saya cuma niat ya sudah ini iseng-iseng mawon kan, iseng-iseng saja untuk daftar kuliah. Ternyata ketika iseng-iseng tersebut, setelah itu kan kita juga kirim nomor WA kan, tiba-tiba berapa hari setelah saya daftar ada grup WA, saya masuk di sana. Lah, kok tiba-tiba saya masuk dan ternyata diinfokan terkait semua berkas sudah diterima dan disuruh proses berikutnya. Proses berikutnya apa? Suruh mencetak pendaftaran segala macam, terus menyiapkan administrasi yang harus dibawa. Karena dulu saya daftarnya itu di Malang dan juga seleksinya offline dulu itu. Dan itu di UIN Malang. Jadi alhamdulillah saya tidak begitu jauh datang untuk mengikuti seleksi. Terus saya minta izin 2 hari di pondok untuk mengikuti kegiatan seleksi. Jadi kegiatan seleksi saya ada bimbingan mengikuti seleksi, ada bimbingan beberapa teori-teori tentang kegiatan mengikuti seleksi tersebut. Terus saya oke lah, bismillah, saya coba.
ternyata ikut proses-proses itu 1 minggu berikutnya sudah diumumkan hasil. Kok saya bilang, loh kok cepat ya? Dan saya alhamdulillah itu berada dari sekian ribu pendaftar yang dan juga mengikuti seleksi tadi. Alhamdulillah kok saya berada di peringkat yang ke-100 berapa gitu. Alhamdulillah Mas. Ya alhamdulillah lah. Tapi saya juga berpikir kayak gini dulu. Wah, berarti kalau saya di bawah 20 peringkat 100, berarti saya bisa berangkat. Cuma bagaimana dengan biaya kan kayak gitu. Saya berpikir, wah berarti gak ada beasiswa saya. Karena yang mendapatkan beasiswa itu yang peringkat 1 sampai 20. Adapun yang lain yang dinyatakan lulus itu ada sekitar 700-an. Dari kalau tidak salah itu 7.000 pendaftar seluruh Indonesia. Jadi ada 700 yang lulus, dan di sana itu 700 yang lulus itu nanti bisa berangkat kalau mereka memenuhi administrasi susulan, yaitu kan ada administrasi pertama, terus melengkapan administrasi yang kedua ketika mereka mereka lengkapi buat paspor segala macam, boleh berangkat dan dengan biaya sendiri kalau yang di bawah 20 tadi. Jadi saya berpikir kayak gitu, wah kalau kayak gitu harus biaya sendiri. Terus gimana nih? Coba tanya, harus gimana kayak gitu kan? Harus gimana kan? Wah, saya juga awal-awal namanya, apalagi kita itu tidak punya pengalaman tentang Mesir kan? Terus berpikir, terus bagaimana ini kalau harus berangkat kayak gitu kan? Harus banyak biaya. Terus saya bingung mau lanjut atau mau tidak. Saya itu masih banyak berpikir istikharah. Saya coba teman saya, yaitu ternyata putranya Mbah Khalid sendiri itu sudah ada di Mesir. Coba saya hubungi, saya tanya-tanya terkait biaya kuliah di sana, biaya hidup di sana segala macam. Ketika saya tanya, dia dengan santai menjawab, gak usah khawatir masalah biaya, gak usah khawatir masalah hidup apa tidak di sini. Ketika kamu mantap, di sini itu kalau kamu yakin bisa, pasti bisa. Gak usah berpikir tentang berapa biaya berapa, gak usah. Yang penting ketika kamu sudah sampai sini katanya, kamu pasti bisa kuliah. Kok bisa saya itu? Ya, biaya itu bisa dicari kok di sini. Apalagi katanya, sampai itu sudah banyak pengalaman tentang bagaimana mencari biaya-biaya sendiri. Kamu dulu di sarang katanya, mondok di sarang, itu kan ikut di dalam bagaimana cara kamu memenuhi kebutuhan kamu untuk melanjutkan hidup. Kamu sudah banyak skill ya. Wah, ya itu kan di sini saya bilang. Beda dengan di sana. Sana itu negara orang. Negara orang itu salah sedikit bisa berbahaya kan kayak gitu. Gak usah khawatir katanya. Saya terus coba berpikir terus. Ini belum mantap saya. Masih ragu tetap. Nah, apalagi itu kan kaitannya dengan segala sesuatu yang di sana kita tidak memiliki pengalaman. Orang Nabi Musa saja ketika dihadapkan dengan problem yang dia tidak memiliki pengalaman, protes kan ke Nabi Khidir. Bahkan Nabi Khidir bilang gini, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap hal yang kamu tidak memiliki banyak pengalaman. Jadi saya itu ini bagaimana. Terus saya coba hubungi mas saya yang kebetulan itu kerjanya di Jakarta. Mas, saya kemarin ikut seleksi ke Al-Azhar ke Mesir. Dan ini lulus. Bagaimana? Lanjut apa tidak? Saya bilang. Coba kalau saya katanya siap membantu biaya, saya usahakan. Coba telepon ayah ibu minta restunya. Saya telepon, coba tanya-tanya. Ayah saya bilang kayak gini,
Oke, itu masalah itu adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Lalu saya banyak alasan dulu itu. Saya itu sebenarnya tidak ingin melanjutkan. Saya banyak alasan. Pak, Bu, saya bilang sampai bilang ini. Usia saya itu berapa sekarang? Saya bilang. Loh, itu jangan dijadikan alasan. Terus saya nikahnya kapan? Saya itu sampai beralasan seperti itu juga. Karena di saat saya daftar dan diterima itu usia saya 24 tahun. Nah, saya berpikir, ini kuliahnya itu, iya kalau selama 5 tahun jalannya lancar kayak gitu. Kalau tidak bagaimana? Ya sampai beberapa tahun. Masa pulang nggak bawa S1 kan kayak itu. Saya berpikir banyak. Terus ayah saya itu bilang kayak gini. Masalah jodoh, masalah yang lain itu akan datang dengan sendirinya. Tapi ini masalahnya adalah masalah ikhtiar, kesempatan itu tidak akan datang 2 kali ya saya bilang. Dan ibu saya juga bilang kayak gini, siapa yang kamu pilih kalau kamu ingin jodoh hari ini? Apakah pasti lebih baik daripada jodoh yang akan datang nanti? Kayak gitu. Itu jadi motivasi saya. Gak masalah, nanti gini saja, bismillah, mantap, cepat diurus segala berkas-berkasnya, saya dukung. Saya mendukung 100% istilahnya, berangkat. Tidak memiliki apa-apa hari ini, itu gak masalah. Kalau saya itu bilang kayak begini, kalau yang diberikan itu adalah sesuatu nilai yang berupa uang, harus itu akan habis ya. Kamu sekolah saya kasih, kalau seumpama saya kaya kata ya, saya kasih uang, saya kasih segala macam. Uang itu berapapun nilainya pasti akan habis. Ayah saya bilang sampai bilang ya gitu. Terus saya di sana mau disangka apa? Ini saja. Kamu bawa tekad, kamu bawa keimanan, ketakwaan kamu. Bukankah itu sangu yang sebaik-baiknya kayak gitu? Fa inna khairaz zadid taqwa. Bukankah sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa? Wah, saya kalau adu argumentasi dengan ayah itu kok kalah terus kayak gitu. Akhirnya apa? Kalau saya kalah ya sudah, berarti saya harus ikut apa? Keinginan orang tua. Ya udah, bismillah. Akhirnya apa? Itu tidak serta-merta juga saya diterima. Waktu pemberkasan sudah mau berakhir. Saya terlalu banyak mikir awalnya. Sedangkan proses kita membuat paspor segala macam itu perlu waktu. Terus saya bilang ke ayah, ini tinggal beberapa hari, nanti bagaimana kalau tidak sempat? Ini tinggal beberapa hari, sekitar 10 hari. Sedangkan saya masih di Malang gitu. Dan saya masih harus menyelesaikan tugas saya. Di saat itu saya dikasih tugas ketua ikhtibar di ujian itu. Saya harus menyiapkan laporan semuanya, saya selesaikan. Setelah selesai, ada beberapa yang belum selesai, saya serahkan ke wakil saya. Ini nanti diselesaikan ya, tinggal beberapa, saya mau pulang. Saya pamit, izin dulu ke masuk pondok, teman-teman juga saya pamit, saya mau ngurus berkas-berkas. Doakan mudah-mudahan ini bisa selesai, saya bilang. Terus ini ceritanya panjang ya. Mungkin ini sebagai motivasi untuk nanti santri-santri atau siswa-siswa yang ingin lanjut ke ke universitas-universitas, ketika ada kendala itu jangan dijadikan suatu alasan. Kalau bisa itu jadikan suatu tantangan ya gitu kan. Jadi di saat itu langsung saya waktu tinggal sekitar 10 hari, saya langsung pesan tiket. Saya mau pesan tiket pesawat, ternyata uang saya tidak mencukupi. Akhirnya saya coba langsung pesan tiket kapal, dan itu perjalanan 1 hari 1 malam. Dan ayah saya, ternyata ayah itu mendukung, sangat mendukungnya. Dia sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk pembuatan paspor. Itu sangat semangatnya ayah itu. Jadi itu yang menjadikan saya, kenapa saya harus bisa kuliah di sana. Kan ada dukungan dari keluarga sendiri. Dukungan dari orang tua. Ayah ketika saya telepon. Ya, saya ini sudah perjalanan pulang. Kapan sampai di pelabuhan itu kan?
Insya Allah besok itu jam sekian pagi. Saya sampai itu sekitar jam 9-an. Sandar kapal, ayah saya sudah menunggu di pelabuhan. Wah, ayah saya itu, beliau sudah cukup berusia kan di saat itu. Tapi semangatnya itu masih sangat menggebu-gebu. Saya turun dari pelabuhan, saya nyetir, disuruh nyetir. Kemana ya? Langsung pulang. Enggak, ngurus berkas kaos. Apa yang belum selesai? Ini belum selesai ya. Saya lihat ini Pak, belum perlu perbaikan. Ayo kita sekarang ke Dukcapil. Langsung kita Dukcapil melengkapi ada perbaikan data di Dukcapil. Ternyata Dukcapil itu alhamdulillah ketika saya minta di hari itu dia masih bisa menyelesaikan. Besok ya katanya. Oke, nanti akan saya selesaikan besok. Saya minta itu. Ternyata besok bisa selesai. Besok saya mengambil ke Dukcapil, saya proses lagi ke imigrasi, harus membuat paspor. Ternyata proses itu menjadi suatu pelajaran, bahwasanya kita harus banyak belajar. Ya, jadi setelah itu apa yang harus saya lakukan? Ternyata saya harus mengurus paspor. Ternyata membuat paspor itu pun ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Jadi itu jadi kendala lagi. Jadi prosesnya juga panjang. Saya buat paspor segala macam. Ternyata tinggal beberapa hari kan. Paspor tidak bisa dipercepat. Paspor tetap 3 hari. Paspor 3 hari ditambah ada hari libur. Iya kan? Nambah-nambah. Ada di birokrasi pemerintahan itu hari libur. Sabtu Minggu pasti libur kan? Iya, libur. Pasti. Jadi itu yang jadi. Bagaimana? Saya bilang ke ayah, kalau ini selesai, tinggal beberapa hari, ini bagaimana? Ayah saya bilang, mantap, gak usah khawatir. Nanti insya Allah ada jalan. Ternyata saya buat, diumumkan, ayah yang belum menyelesaikan berkas-berkas, silahkan segera. Nanti beberapa hari lagi akan ditutup pemberkasannya. Saya jadi was-was ini. Tapi lagi-lagi ketika mungkin banyak masukan dari pengurus yang ada di Jakarta itu, mungkin kendala berbagai banyak hal, ada dispensasi penambahan waktu. Oke, ada alasan kayak gini. Pengumuman berhubung masih banyak yang terkendala untuk pemberkasan segala macam. Kami tambah untuk waktu pemberkasan 1 minggu lagi. Oh. Alhamdulillah. Jadi saya agak lega. Ketika saya sudah menyelesaikan berkas, saya kira, ya alhamdulillah pemberkasan diundur 1 minggu. Jadi waktunya masih ada. Alhamdulillah, kata saya. Kalau ada jalannya, semua dimudahkan. Ya saya bilang, pasti kalau dimudahkan pasti itu bagianmu, kata saya. Ya udah, proses itu. Tapi tidak serta-merta juga setelah proses sudah selesai kan ada proses lagi yang lain, pembayaran. Ya, nanti ini pembayarannya sekian ya, diangsur 2 kali. Berapa kata ya? Kalau dulu saya 14 juta. 14 juta untuk berangkat. Dulu berarti. Itu dulu. Sekarang mah. Tapi untuk sekarang masih sama kurang lebih. Mungkin ada penaikan itu. Kemarin saya tanya ke teman-teman yang berangkat itu berapa sekarang berangkat ke Al-Azhar yang non beasiswa. Sebenarnya beasiswa non beasiswa itu sama. Berangkat itu harus bayar dulu. Yang beasiswa itu mendapatkan ganti ketika sudah ada di sana. Enggak bisa. Al-Azhar enggak mau berisiko. Enggak mau berisiko, dia kirim tiket segala macam, uang untuk pembayaran tiket. Kalau berangkat, kalau enggak berangkat berisiko kan. Al-Azhar mau mengganti tiketnya itu ketika ada di sana. Sudah masuk di Al-Azhar, sudah ada di asrama. Al-Azhar baru mengganti biaya keberangkatan segala macam dan diganti oleh Al-Azhar. Itu yang beasiswa.
Tapi kalau yang non beasiswa itu nggak ada. Ya istilahnya kita berangkat kita sudah niatnya mandiri ya, berangkat sendiri. Jadi nggak ada problem sebenarnya. Itu dulu 14 juta 500 karena 14 juta untuk biaya segala macam, visa segala macam, dan pengurusan administrasi segala macam, dan juga penerjemahan ijazah dari ijazah yang bahasa Arab dipindah bahasa Arab, itu semuanya diurus. Kita tinggal menunggu. Jadi saya itu menunggu itu 2 bulan dari Juli Agustus, dari Juli Agustus September Oktober, malah 4 bulan ya. Itu lama itu dulu saya menunggu prosesnya karena tidak bisa serta-merta. Dan saya berangkat itu di bulan Oktober baru berangkat. Saya sampai ditanya oleh tetangga, ini jadi berangkat ya? Dia bilang, ya insya Allah jadi, tapi ini sambil menunggu cari sambung dulu, cari bekal dulu, cari tambahan untuk berangkat ke sana, gitu, ambil kerja. Jadi saya sambil menunggu proses itu saya kerja untuk bekal. Alhamdulillah ya, dari kerja itu lumayan terkumpul untuk bekal hidup di Mesir, walaupun nggak seberapa. Iya, jika sudah sampai berangkat pada bulan Oktober. Terus ya saya di sana itu pengalaman barunya ya merasakan saya harus bagaimana. Kenapa? Uang yang saya bawa di rekening itu saya itu buat ATM BNI itu kan bisa digunakan di sana, ngambil menarik di ATM. Dan di sana terus mata uang Mesir itu masih tinggi. Uang saya pribadi hasil dari usaha saya itu ada sekitar 3 juta lebih. Saya cairkan, kok cuma dapat segini gitu. Ya agak sesuai. Tapi pada awal-awal saya di sana, alhamdulillah kalau biaya rumah itu masih murah. Kalau dulu itu sekitar 100 ton. Sekitar ngekos. Iya, saya di sana ngekos. Karena memang saya udah beasiswa kan. Kalau beasiswa di asrama. Kalau non beasiswa mandiri itu pasti sewa satu kos. Isi 7 orang. Itu sebelum pas dari Indonesia itu ada teman dari Indonesia sendirian datang. Alhamdulillah di sana itu ada teman-teman alumni yang sudah ada di Mesir. Jadi itu kan ada ikatan alumni SARA yang berada di Mesir. Itu nanti mereka akan membantu proses kita di sana. Jadi kita dari bandara dijemput, terus nanti dikenalkan dengan berbagai macam keadaan di Mesir, dikenalkan dengan hal-hal yang ada di Mesir. Pertama kali saya melihat Mesir kayak gini ya. Jadi dijemput di bandara, saya lihat pertama kali yang saya kaget itu mobil kok banyak sekali rongsokan mobil. Saya tanya ke teman, enggak, itu mobil masih berfungsi normal semua. Kok kayak gitu semua bentuknya, riset semua. Biasa di Mesir itu mobil itu kalau saya bilang mobil yang masih bagus itu kalau mobilnya pejabat dan mobil yang baru keluar dari dealer. Selebihnya nggak ada mobilnya yang bagus. Semuanya mobil pasti riset, pasti bagus. Gak bekas walaupun masih bagus, masih tapi memang gaya berkendara Mesir itu berbeda dengan gaya berkendara di Indonesia. Bahkan budaya di Mesir, mobil riset itu bukan hal yang masalah. Mereka ketika senggolan, mereka istilahnya senggolan riset, mas ganti berapa? Ya sudah, ganti sudah tidak apa. Itu ketika uang gantinya pun kayaknya tidak dibuat tidak buat memperbaiki mobil. Ya sudah, riset aja. Jadi yang praktis Jadi itu harus berkendara di Mesir itu harus hati-hati ya kalau dengan kendaraan sendiri. Soalnya mereka itu cara menyetirnya itu kita sebut bisa dikatakan ugal-ugalan budaya karena itu sudah menjadi budaya. Itu
pengalaman di Mesir itu cerita bagaimana terkait apa? Dari awal masuk awal ke Mesir. Awal ke Mesir itu pertama ya tentang masalah kos di sana ya. Masih. Jadi pertama kos di sana itu bayarnya itu 100 pon. Terus kalau dulu ya kan Kalau dulu 100 pon itu uang saya 3 juta itu di dalam lebih saya cairkan itu hanya mendapat sekitar 1.400 pon. Berarti ya sekitar 100 pon itu sekitar 250-an ribu, 250.000. itu 1 bulan 100 pon. Ya, 1 bulan untuk sewa rumah, untuk bayar rumah saja itu 100 pon. Kalau makan terus yang lain Nah, maka itu kalau makan harus bagaimana? Kalau makan nanti bisa inisiatif sendiri, kita sama teman-teman nanti iuran juga, iuran bayar rumah, iuran bayar makan, iuran bayar wifi, iuran bayar, nah iuran. Jadi dulu sekitar ketika di total iuran tersebut ya sekitar 250 pon. 250 pon itu sekitar berapa? Ya sekitar 800.000 sampai 1 juta. Cukup, harus dicukupkan. Apalagi kalau saya dari basic saya sendiri secara ekonomi itu adalah menengah ke bawah. Ya bukan menengah ke bawah, bahkan justru paling bawah lah. Itu harus bisa memanage keuangan sebaik-baiknya. Jadi itu proses perjalanan. Jadi tahun pertama saya di sana itu agak susah untuk mulai proses, apalagi bulan pertama saya masih ada uang, tapi uang itu kan ada kebutuhan untuk ini. Saya bilang telepon, ya ini saya butuh tambahan. Nah saya kirim butuh berapa? Terus harganya banyak, terus kirim 500.000. Lumayan ya gitu. Di bulan kedua juga saya masih minta. Itu sambil saya berpikir bagaimana caranya saya bisa bisa berusaha. Ada teman saya itu dari Senori namanya Lutfi, itu seberapa yang menjadi mentor saya untuk belajar usaha. Dia bilang gini saja, kamu bisa masak kan? Ya kalau masak contoh saya bisa, misalnya di dalam itu dulu ya bagian masak di dapur sekarang. Oke, ini nanti saya coba logikan di tempat kerja saya. Dia juga kerja kan. Nah, untuk penghasilannya nggak seberapa, cukuplah untuk per tiap bulan. Ya, saya coba dilogikan ya. Tidak bisa full 1 minggu, cuma beberapa hari dalam 1 minggu, nggak masalah saya bilang. Jadi dia coba dilogikan, dan alhamdulillah dari bosnya itu masih orang Indonesia, pelajar Indonesia yang di sana buka warung untuk melayani mahasiswa Indonesia, mahasiswa Malaysia, Thailand yang di sana lidah-lidahnya masih lidah Asia. Terus saya diajak ikut gabung di sana. Dan alhamdulillah itu pengalaman pertama saya pertama kali saya kerja di sana itu ikut di warung, ikut di rumah makan. Itu jadi pengalaman itu menjadi suatu pelajaran. Berapa penghasilannya setiap bulan? Tidak seberapa sebenarnya. Ya sekitar 1.200 pon. Apalagi terus di sana juga lumayan tinggi pas awal-awal itu 1.200 itu sudah cukup. Orang penghasilan untuk kebutuhan itu sekitar 1.000 pon. Sekitar 1.000 pon dan itu cukup. Itu untuk biaya segala macam itu naik segala macam itu sekitar 1.000. Saya hitung sekitar 1.000 pon dan sekitar kalau dulu itu sekitar 1.500.000-an. Dan itu sekitar 500 atau 1.600-200 gitu. Itu menjadi dan dapat sekitar 1.200 pon. Dan lebihnya ya saya tabung untuk kebutuhan beli kitab, beli motor, beli segala macam. Nah mungkin di sana kan
ada kendala ketika belajar atau mencari ilmu di sana pun ada kendala. Itu yang menjadi kendala utama, yaitu masalah ekonomi, masalah biaya. Kalau masalah kayak belajar apa kayak gini di metodenya kok beda kayak di Indonesia kok nggak kayak yang saya pikirkan kok kayak gitu. Oke, untuk masalah metode belajar jelas berbeda ya. Apalagi kalau kita kan biasa kalau di Indonesia kita yang notabene anak pondokan itu kalau baca kitab itu kayak gini, ba'a adul sopo kaumun kaum, kayak gitu kan. Kalau di sana beda lagi, kita harus ba'a kaum minas salaf dari atau lih dan nas langsung digabung. Cara bacanya juga berbeda. Kalau ma'amala Ramadan akhada sayyidha al-jadi yatahayya di arwan al-umah, itu kayak gitu. Ada iramanya, ada intonasi cara baca, ada temponya segala macam. Itu bagaimana? Jangan jadikan itu kendala. Justru itu jadikan suatu tantangan. Awalnya saya pertama kali untuk pelajaran seperti itu, saya harus latihan. Saya harus memahami dengan cara metode pondok. Harus baca, harus dibaca satu persatu dulu. Dimanakan apa diartikan satu persatu. Wah, tapi itu suatu tantangan. Saya rasa saya harus bisa seperti yang lain yang harus bisa baca seperti itu. Dan itu kalau bisa, kalau untuk teman-teman di sini, mungkin dari teman MA itu yang di sini yang lanjut ke sini, itu tidak perlu khawatir masalah hal seperti itu. Ketika kita ada kemauan, buat keinginan, hal seperti itu justru bukan menjadi kendala, justru menjadi tantangan. Apa bedanya kendala dan tantangan? Berbeda. Kalau kendala itu dia akan merasa ini akan menghalanginya, ya kan? Tapi kalau suatu tantangan itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, harus kita bisa melewatinya step by step, satu langkah demi langkah, gitu kan? Nah itu saya anggap suatu tantangan. Bagaimana nggak menjadi tantangan? Karena kita harus berhadapan dengan hal itu setiap hari, hal itu setiap waktu dan setiap saat. Kalau jadi kendala pasti sudah pulang lagi membuka kitabnya, wah ini kok kayak gini, harus seperti ini, harus seperti ini, pasti pulang di apa-apa masuk di sana. Kalau di sana juga pakai kitab-kitab kuning, nopo sudah ada kitabnya sendiri di sana. Untuk kitab, untuk diktat ya, mata kuliah, mata kuliah di sana itu ada yang sudah berupa kitab yang disusun oleh dosen-dosen. Karena kalau diktat pasti bahasanya kontemporer. Nah, itu juga menjadi problem tapi bukan kendala, tapi suatu tantangan. Oke. Jadi itu diktat itu menggunakan metode penyusunan bahasa atau tata cara kontemporer. Kontemporer itu ya seperti ini ya, kalau kita lihat dengan metode-metode saya amati di diktat di Al-Azhar itu pasti ada latar belakang, terus ada rumusan, ada ide pemikiran dasarnya, terus baru setelahnya itu apa? Penguraian argumennya. Itu awal mula saya itu kesulitan, bahkan sangat sulit. Kok gak titik poin gitu. Kalau di kitab-kitab apa salah, kitab-kitab mutabar yang kita gunakan di pondok-pondok, itu ketika ada suatu pembahasannya apa, terus berikutnya jawabannya langsung poinnya apa, jawab kayak gitu, kayak rata-rata kayak gitu kan. Tapi di sana enggak, ada suatu pembahasan penjabaran yang begitu luas. Itu satu tantangan lagi, dan saya coba kok kayak gini ya, gak memahamkan sama sekali. Pertama saya baca, kok jawabannya kayak mencela-mencela gitu. Ini permasalahannya seperti ini, kok ada jawaban ini. Awalnya itu saya bingung, harusnya bagaimana? Jawab benar apa? Kayak gitu. Saya itu lupa. Karena belum terbiasa berhadapan dengan hal seperti itu. Dan ternyata itu memang suatu hal yang lupa. Sudah menjadi apa? Kayak suatu kebiasaan, suatu metode keilmuan yang harusnya seperti itu sekarang. Karena apa? Setiap problem, setiap permasalahan kita itu harus bisa menyelesaikannya.
Di antaranya apa? Memberikan jawaban. Jawaban itu pun sudah tersistematis ya. Masalahnya apa? Ini diselesaikan dengan cara yang bagaimana? Terus rumusannya bagaimana? Itu pertama, permasalahan ini jawaban pertama seperti ini. Itu landasannya apa? Jawaban yang kedua itu yang memberikan solusi yang berikutnya, karena problemnya bukan hanya 1, 2, 3. Kalau ada problem 1, 2, 3, maka jawabannya ada 1, 2, 3 juga, dan solusi semua itu problem-problem. Terus ternyata Al-Azhar itu begini ya metode belajarnya. Ternyata Al-Azhar itu, saya kira baca kitab putari ini itu terus pemahaman mengambil dari kitab salaf. Ternyata mereka sudah membuat sistematika seperti membuat suatu makalah, skripsi atau bagaimana yang kayak di kuliah-kuliah di Indonesia itu kan membuat hal-hal seperti itu. Ternyata diktat-diktat di Al-Azhar kok sudah seperti ini. Jadi itu yang menjadi saya membuka pikiran. Wah, berarti kita tidak bisa langsung menjustis dengan satu jawaban. Ada problem langsung jawab seperti ini. Tidak menjabarkan dulu permasalahannya apa, latar belakangnya apa, kok ada masalah seperti ini. Ternyata tidak, harus diuraikan dulu. Nah, ini itu yang menjadi pengalaman paling berharga bagi saya untuk sekolah di sana atau kuliah di Al-Azhar. Ya mungkin tadi kan sudah cerita tentang Al-Azhar. Ya. Kita kembali ke tema tadi, yaitu tetap produktif di bulan suci Ramadan. Nah mungkin sebelum kita produktif di bulan suci Ramadan, kita itu pengen tahu tuh sebenarnya produktif itu apa. Mungkin banyak dari teman-teman kan belum tahu pasti loh produktif itu yang kayak gimana. Kok dari tadi ngomongin produktif terus, kok yang dibahas apa kan nggak mudeng, nggak gitu jadinya. Nggak sesuai dengan apa kata produktif, apa yang dimaksud dengan produktif, mereka belum bisa menangkap dengan baik apa kata produktif. Nah, mungkin bisa aja dengan jelaskan. Ya, masalah seperti itu, saya coba gambarkan ya. Ketika di Al-Azhar, ini juga berkaitan dengan pendidikan saya di sana. Ketika kita mendapatkan suatu tantangan seperti kata, maka kita harus bisa mendefinisikan kata tersebut. Ada nggak pelajarannya di Al-Azhar untuk hal seperti itu? Ada. Di Al-Azhar itu ada yang namanya ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah sesuatu ilmu yang di sana membuat cara berpikir itu bisa benar sesuai dengan alur yang sesuai, yang sesungguhnya. Tidak asal-asalan. Ketika mendefinisikan suatu perkara, itu harus definisi yang istilahnya jamek manek, kalau istilah di ilmu mantik. Jamek itu apa? Jamek itu adalah sesuatu yang di sana memasukkan seluruh aspek-aspek yang menjadi bagian daripada definisi tersebut, terus manek itu menghalangi setiap aspek-aspek yang bukan dari bagian hal tersebut. Maka mendefinisikan itu harus seperti itu. Maka kalau definisi itu tepat, maka alur berikutnya pasti akan sesuai semua. Tapi kalau salah mendefinisikan, pasti akan salah juga dalam penerapannya. Maka produktif itu apa? Ya kalau produktif itu ada istilah di KBBI, ini saya coba browsing ya. Browsingnya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu mengartikan produktif itu adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Coba kita jabarkan kata kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, terus kita katakan itu adalah suatu hal yang produktif. Terus kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, kita harus produktif di bulan Ramadan. Itu bagaimana kan? Berarti kita harus bisa menghasilkan sesuatu di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Itu kan menjadi garis besar kita. Kira-kira kalau saya tanya, apa ya yang sudah narasumber ini hasilkan di bulan Ramadan, kayak gitu kan? Kalau aktivitas-aktivitas yang lain itu berbeda dengan produktivitas kita di bulan suci Ramadan. Kira-kira dari narasumber ini ketika tanya tentang produktif di bulan Ramadan, kira-kira dari sampean itu apa? Coba saya tanya dulu.
Kalau kenapa ya? Produktif ya kayak kita itu ya kayak tadi Mbak, menghasilkan sesuatu tadi. Ya, kita tuh nggak sia-siakan bulan yang kayak gini, nggak sia-siakan kemampuan yang kita miliki untuk menghasilkan ya sesuatu tadi. Oke. Maka itu kan apa gambaran suatu produktif. Tapi yang namanya produktif itu adalah sesuatu apa? Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang digabungkan dengan kata Ramadan. Produktif di bulan Ramadan, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu di bulan Ramadan, yaitu adalah suatu dorongan untuk menambah aktivitas-aktivitas lebih di bulan Ramadan. Mestinya seperti itu kan? Aktivitas itu apa? Aktivitas adalah sesuatu yang di sana bisa menjadikan nilai tambah. Kalau bisa harus nilai tambah. Jangan yang stagnan. Kalau stagnan berhenti di situ kayak gitu-gitu terus, intinya sama aja. Seumpama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sudah apa? Ketika kita puasa sudah mendapatkan pahala. Loh, puasa kita kan sudah pahala, Pak, kayak gitu. Terus kita tidur saja sudah dapat pahala. Nah, stagnan kan, tidak ada apa? Sesuatu kemampuan yang menambah kualitasnya. Kalau kita hanya tidur. Akhirnya apa? Ya, mengatakan produktif itu salah penempatannya. Maka ketika kita harus produktif, ya kita harus bisa menambah apa? Manfaat-manfaat, faedah-faedah yang ada di bulan Ramadan. Contohnya seperti apa? Di saat datangnya bulan Ramadan, itu banyak anjuran-anjuran bahkan dari para ulama mendorong kita untuk apa? Menyiapkan sebelum datangnya Ramadan pun kita harus menyiapkan diri. Persiapan, menyambutnya dengan cara apa? Mungkin di bulan Sya'ban kita persiapan, yaitu apa? Persiapan puasa. Wah, aku tak persiapan puasa dulu di awal-awal Sya'ban puasa. Nanti tengah Sya'ban belajar puasa. Untuk apa? Kira-kira kalau saya puasa nanti di Ramadan ini bisa nggak sebaik apa? Sebaiknya, dengan sebaik-baiknya. Saya coba dibuat latihan dulu di apa? Bulan Sya'bannya. Bahkan di hadis yang lain Nabi itu menyiapkan persiapan untuk apa? Menyambut Ramadan. Beliau ada di suatu riwayat yang lain itu beliau usahakan untuk puasa full di bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan. Berarti puasa Nabi dari Sya'ban sampai Ramadan itu 2 bulan berturut-turut. Itu keistimewaan Nabi. Tapi bagi kita umatnya ya kita semampu kita. Ya di bulan Sya'ban mampu berapa hari. Mungkin di Ayyamul Baitnya. Ayyamul Bait itu kita bisa puasa tanggal berapa biasanya? Pada bulan itu 13, 14, 15. Ya disiapkan untuk apa? Menyambut bulan Ramadan. Jadi cobalah kita apa? Siapkan hal-hal tersebut. Apalagi setelah itu supaya kita menjadi orang yang produktif. Produktif itu bisa menambah kualitas kemampuan intelektual kita. Kita baca Al-Quran, kita sedekah, kita apa? Rajin dalam aktivitas-aktivitas sekolah atau organisasi. Untuk apa? Membangun relasi lebih banyak lagi. Asalnya di organisasinya gak begitu aktif, bagaimana menjadi aktif, membuat apa? Program-program lebih baik kayak gitu. Dan juga bisa juga meningkatkan kualitas keilmuan, terutama ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji kitab, ngaji segala macam, atau aktivitas sosial yang lebih bermanfaat. Berarti jika kita sudah melakukan kayak membaca Al-Quran lebih banyak lagi, atau mungkin sedekah lebih banyak ketika bulan Ramadan, itu sudah dikatakan kita sudah produktif di bulan Ramadan, Pak? Ya. Apakah dikatakan? Kalau kita apa nilai baca kita, seumpama di saat di bulan-bulan biasa kita kan ya tetapnya namanya baca Quran, kita baca, ya kan? Kita baca. Tapi bagaimana? Ini kan untuk masalah produktif kan, kemampuan kita untuk menggali lebih kan kayak gitu. Bagaimana kita awal-awal biasanya kita sudah baca kok Al-Quran di luar bulan Ramadan. Lah, bagaimana ini ada nilai tambahnya? Di apa di saat masuk bulan Ramadan? Caranya bagaimana? Nilai tambahnya yaitu kalau di hari-hari apa biasa saya baca Al-Quran, mungkin waktunya setelah apa?
setelah subuh, setelah maghrib, atau setelah waktu-waktu tertentu, bagaimana ini bisa bertambah waktunya. Atau baca Al-Quran di bulan-bulan biasa, itu sudah ada waktunya. Atau ingin tambah, tetap waktunya tetap sama. Tapi kualitas bacanya harus meningkat. Yaitu dalam segi apa? Perbaikan bacaannya atau yang apa. Nah, dan juga pemahaman artinya, itu peningkatan juga. Kemampuan juga untuk meningkatkan itu. Bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas dari kegiatan tersebut ya Pak. Ya, bagaimana? Ya, itu menjadi nilai tambah juga. Itu juga suatu kemampuan. Dan juga seumpama di hari-hari ini kan masih ada kegiatan KBM. Bagaimana KBM ini lebih baik kegiatan madrasah kita, kegiatan belajar mengajar ini justru lebih baik dibandingkan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Dengan cara apa? Sama gini. Nanti akan saya tambah kegiatan saya harus berangkat lebih pagi, harus menyiapkan ini, harus mengikuti kegiatan ini. Yang dulunya biasanya kayak gini, kurang efektif, kurang produktif, saya lebih tingkatkan lagi. Itu justru apa? Menambah nilai kita. Dan itu dikatakan produktif. Nah, itu kata produktif itu, saya harus berubah di bulan ini, meningkat di bulan ini, dan ini harus saya pertahankan setelah bulan ini. Maka itu namanya produktif, meningkat terus kualitasnya secara bertahap. Di hari pertama mungkin ini, hari kedua tambah, hari ketiga tambah, hari keempat tambah, dan seterusnya. Nah, sekarang kan sudah KBM masih berjalan ya Pak. Ya. KBM berjalan di bulan suci Ramadan. Seharusnya kita itu bisa meningkatkan kualitas belajar kita, atau mungkin ya semakin rajin sekolah. Tapi sekarang itu keadaannya malah anak-anak muda sekarang malah malas nih Pak, malas sekolah, karena ya enaknya Ramadan ya tidur-tiduran aja. Apalagi sekarang kan cuacanya kan dingin hujan-hujan di Sarang ini kan hujan, jadi kan malah malas, punya tidur aja. Ya. Itu gimana Pak? Tanggapannya dengan, atau mungkin ada solusi dari permasalahan tersebut? Untuk hal tersebut maka kita harus beritahukan ke teman-teman kita yang seperti itu. Di bulan Ramadan ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Ya, seperti yang ditanyakan tadi tentang produktif tadi. Itu harus bagaimana solusinya? Ya, kita memberikan pemahaman lah kepada teman-teman. Dan ngasih tahu kepada mereka, kasih tahu bahwasanya mungkin dari teman-teman yang ada di organisasi madrasah itu membuat menyambut Ramadan, aktivitas apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan, itu harus ada, harus menunjukkan semangat menyambut Ramadan. Nah, kayak gitu harus menjadi suatu gagasan-gagasan untuk organisasi-organisasi yang berkecimpung di madrasah aliyah kita ini. Supaya anak-anak kita itu tahu, bahkan kalau bisa di saat bulan Ramadan, supaya produktivitas anak-anak atau teman-teman kita itu meningkat, sebenarnya kita harus membuat suatu gebrakan. Apa itu? Mungkin musabaqah atau apa. Untuk menyambut bulan ini. Atau di dalam bulan Ramadan nanti akan ada kompetisi ini. Itu ya nanti mungkin siapa yang mampu baca menyelesaikan ini dalam sekian ini akan mendapatkan ini ya. Itu suatu yang dari organisasinya juga produktif, mendorong siswa atau semua teman-temannya untuk produktif. Mungkin gini, siapa yang dalam bulan Ramadan nilai kehadirannya sekian, data kehadirannya sekian, itu akan mendapatkan reward seperti ini. Wah, itu sesuatu yang justru mendorong produktivitas. Bahkan itu menunjukkan organisasinya juga ternyata produktif kan kayak gitu. Bukan mati suri kayak gitu. Bagaimana dari organisasinya mendorong, dari semua pengurus yang ada di madrasah itu mendorong, sehingga ada produktivitas di bulan Ramadan. Bisa didukung oleh mungkin diprogramkan oleh siswa, terus diajukan ke pengurus-pengurus, sehingga pengurus ini akan menyiapkan waktu segala macam, sehingga di bulan Ramadan itu saatnya untuk produktivitasnya meningkat, kayak gitu. Jadi saran saya kepada teman-teman yang nasihat saya untuk teman-teman yang agak
berat menjalani Ramadan, kok harus tidur. Itu kalau bisa, bagaimana mempunyai mindset terkait Ramadan itu datang untuk apa? Kita harus tahu. Ramadan datang itu untuk memberikan peluang untuk kita untuk menjadi orang yang di sana harus mampu meningkatkan kualitas. Karena apa? Bulan Ramadan selama 12 bulan dia hanya salah satu di antara 12 bulan tersebut, dan dia tidak datang setiap waktu, dan dia tidak datang tiba-tiba, dia ada prosesnya. Bagaimana kita menggunakan waktu itu sebaik mungkin, jangan sampai kita sia-siakan, sehingga kalau kita sia-siakan kita akan menyesali sendiri. Kenapa dulu kok saya tidak sungguh-sungguh, Ramadan dulu saya agak seperti ini. Justru kita harus tingkatkan, kita harus memiliki mindset cara berpikir bahwasanya datangnya Ramadan ini hanya satu kali. Iya, saya ada kesempatan menemui Ramadan di tahun ini, belum tentu di bulan di tahun depan, tahun berikutnya Ramadan akan menemui kita kayak gitu. Apalagi di bulan Ramadan setiap amaliyah perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Sekolah yang biasanya biasa itu nilainya biasa, tapi di saat Ramadan kok masih mampu bersekolah, mampu mengikuti ini, Allah melipat gandakan menjadi 10 lebih besar. Ya. Jadi gak perlu jangan kita memiliki mindset tidur saja dapat pahala. Jangan seperti itu. Bagaimana nilai pendidikan saya yang dulu saya malas-malasan, mungkin pahalanya tidak seberapa, hari ini harus saya tingkatkan untuk menambal kekosongan atau kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di 11 bulan sebelum-sebelumnya. Kalau bisa seperti itu. Kalau bisa, kebaikan itu harus menghapuskan keburukan atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu harusnya berpikir seperti itu. Jangan sama, kalau stagnan, ya itu namanya penurunan. Di saat bulan Ramadan justru mempunyai mindset seperti itu, penurunan. Kenapa kita tidak menggunakan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang meningkatkan diri? Justru itu malah penurunan kalau kita hanya tidur, hanya sama dengan itu dikatakan rugi ya. Rugi. Cuma kamu biasanya sangu sehari 10.000. Tapi di saat Ramadan sangumu ditambah menjadi 100.000. 10 kali lipat. Apa yang akan kamu gunakan uang 100.000 itu? Apakah kamu akan menggunakan sama di hari-hari biasa, habis 10.000 saja? 90.000-nya gak tahu kemana, guys, gak tahu, gak jelas ya. Atau dikasih hadiah 100.000, tapi masih ingin mendapatkan yang 10.000. Iya kan? Pastinya kan, setiap apapun yang kamu lakukan, saya kasih 100.000. Ternyata di masuk bulan Ramadan, dia melakukan hal yang sama. Mendapatnya hanya 100.000. Mestinya kalau dia melakukan A, B, C, D, E, akan 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kalau sampai 10 kegiatan yang menambah produktivitasnya, itu dia lakukan, mestinya bisa berjuta-juta kan dia kumpulkan. Tapi masih satu itu saja. Dan itu saja yang dilakukan. Tidak ada keinginan untuk menambah. Berarti ya, itu namanya tidak produktif dan tidak ada keinginan untuk menambah nilai kebaikan di bulan Ramadan. Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa kita bicarakan hari ini ya. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf karena ya nggak sesuai dengan ekspektasi, kayak tadi pengennya kayak gini kok jadi kayak gini. Terus terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya kepada kita semua. Oke, Pak, terima kasih. Sama-sama. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Mungkin dari Sobat Al-Anwar, terima kasih sudah menonton kita. Dan kesimpulannya mungkin jangan lewatkan kesempatan yang kita miliki. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Mungkin kita bisa seperti ini di hari esok. Mungkin kita bisa seperti ini di hari esok, tapi kita tidak bisa seperti ini pada hari ini. Jadi,
Mungkin manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini untuk meningkatkan produktivitas kita menjadi lebih baik lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan kepada kalian semua. Mohon maaf karena mungkin gak jelas semuanya, dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi